Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afarite. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang atau memaparkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh dosen pengampu saya Dr. Hajayani Nuraini SMH dan juga asisten dosennya Bapak Reddy Aryadi SMH, yaitu responsi dari bab pertama hingga bab keempat atau bab terakhir yang saya pelajari. Itu membahas pertama hukum pidana, pengertian daripada hukum pidana sendiri. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana ini merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu, perseorangan dengan negara. Hukum pidana ini terdiri dari dua. Yang pertama hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Dan fungsi dari hukum pidana ini punya dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya untuk mengatur masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khususnya untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang pasalnya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibanding sanksi yang cabang hukum lain. Sumber hukum pidana lainnya ada 4, di KUHP, peraturan lain di luar KUHP, undang-undang tindak pidana, undang-undang terorisme, undang-undang narkotika dan lain sebagainya. Kalau memori penjelasan KUHP atau MVT dan hukum pidana adat. Lalu kemudian hukum pidana ini ada berlakunya menurut waktu dan juga berlaku menurut tempat. Kemudian di bab 2 ada tindak pidana yang biasanya ini segi sosial juridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum, aparat juga menggunakan tindak pidana, dan oleh karena itu mahasiswa pun mengikuti tradisi kebiasaan menggunakan tindak pidana itu sendiri. Pengertian tindak pidana ini merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan, yaitu pertama pandangan dualistis, yaitu pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Yang kedua pandangan yang menyatukan atau monistis, pandangan yang menyatukan antara pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsurnya ada dua, yaitu objektif dan juga subjektif. Nah, kemudian bab yang ketiga yaitu pembaharan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia ini berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS RI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS RI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya yaitu ada alasan politis, sosiologis, praktis, dan adaptif. Lalu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP-nya dengan cara kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, atau memakai cara mitigasi. Dan metode pembaharuan KUHP ini ada evolusi atau evolusionis, ada kompromis, dan juga yang terakhir ada global. Lalu kemudian ada sebuah ajaran yang ada di bab 4, yaitu ajaran kausalitas atau ajaran sebab akibat. Dan tujuan dari sebab akibat ini untuk menentukan hubungan antar sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya adanya tindakan pidana, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Ajaran kausalitas ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu berbuat perbuatan, dan dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat yang suatu dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu diperlukan ajaran sebab akibat. Mungkin sekian yang bisa sampaikan. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.